Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Drama Korea berjudul Rocket Boys mendadak ramai diperbincangkan oleh publik Indonesia dan mendapatkan kecaman yang amat masif. Drakor Rocket Boys tersebut dikritik setelah beberapa adegan dalam salah satu episodenya dinilai merendahkan citra publik dan badminton Indonesia. Dalam salah satu adegannya, Rocket Boys sempat membahas tentang kebiasaan Indonesia sebagai tuan rumah yang disebut memberikan fasilitas yang buruk terhadap atlet tamu yang bertanding. Rocket Boys juga menceritakan bahwa supporter Indonesia terlalu berisik dan suka mengejek lawan. Yang paling parah, saat pertandingan kategori women single antara pebulu tangkis Indonesia Ivana Putri melawan pebulu tangkis Korea Selatan Han Seon, skor akhirnya adalah 9-21 dan 7-21. Hal itu dinilai berlebihan dan tidak realistis, mengingat tim badminton Indonesia tidak seburuk itu dalam bermain. Imbas dari konflik tersebut, rating drama Rocket Boys pun turun drastis di berbagai platform dan mendapatkan komentar-komentar negatif. Per hari Senin 21 Juni 2021 lalu misalnya, rating drama Rocket Boys di situs Internet Movie Database atau IMDb hanya 1,4. Sedangkan rating drama tersebut di Google User juga turun drastis dari 95% menjadi hanya 25%. Insiden Rocket Boys ini sekali lagi membuktikan bahwa kekuatan masyarakat Indonesia dalam bikin anjlok rating apapun di internet itu memang masih tetap yang nomor satu lah ya, jempolan lah. Dari film, apalagi aplikasi, buku, Google User, pokoknya semuanya tuh bisa dibikin anjlok ratingnya sama orang Indonesia ya. Jadi urusan bikin aplikasi misalnya, Indonesia mungkin kalah dari luar negeri. Tapi urusan menurunkan rating aplikasi di Play Store, Indonesia juaranya ya kan. Urusan jurnalisme, Indonesia boleh kalah ya. Tapi urusan menurunkan rating aplikasi media online, Indonesia juga juaranya ya kan. Urusan pariwisata ya mungkin banyak objek wisata yang lebih rame, lebih laris. Tapi urusan bikin ngedrop rating hotel, Indonesia sekali lagi adalah juaranya. Jadi ya jangan berani-berani nyenggol orang Indonesia lah ya. Itu film The Shawshank Redemption itu yang sekarang masih jadi film dengan rating tertinggi sepanjang masa di IMDb itu. Itu kalau tokoh utamanya dikasih dialog jelek-jelekin Indonesia sedikit aja, itu ratingnya bisa langsung anjlok itu. Dari 9,2 bisa jadi ya 2,9 lah dibalik ya. Jadi sekali lagi kalau soal menurunkan rating, Indonesia ini ya juaranya ya. Jempolan, core of the core, ahlinya ahli ya. Ya gimana, soalnya orang Indonesia ini kalau urusan sama rating memang suka sensitif gitu. Banyak orang Indonesia itu yang enggan memberikan bintang 5 ya, karena menganggap bahwa kesempurnaan hanya milik Allah ya. Jadi dapat bintang 4 itu sudah bagus banget. Apalagi kalau sampai nyenggol-nyenggol, sudah pasti mentok cuma dapat rating 1 atau 2. Jadi memang paling aman itu nggak usah nyenggol-nyenggol orang Indonesia ya. Ini demi kesehatan mental yang lebih baik. Microsoft sudah membuktikannya. Sekarang giliran Anda. Pegiat media sosial Eko Kuntadi melalui kicauan Twitternya menuduh film animasi Nusa garapan Visinema sebagai bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia sebagai negara cabang khilafah atau bagian dari kekuasaan Taliban. Tuduhan tersebut berdasarkan pada pakaian yang dipakai oleh Nusa dan Rara dalam film tersebut yang ia anggap lebih dekat dengan pakaian seorang bomber ketimbang pakaian seorang anak-anak normal Indonesia. Menanggapi tuduhan tersebut, sutradara dan produser Angga Sasongko serta Rian Adriandi yang ikut menggarap film animasi tersebut menyatakan bahwa Eko hanya bacot belaka. Menurut Angga dan juga Rian, Eko sudah pernah diundang untuk menonton film Nusa secara privat dan diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan kreator film animasi tersebut. Namun, Eko menolak dan lebih memilih untuk terus menyebarkan narasi tentang film Nusa yang dianggap mempromosikan Taliban. Oke ya, jadi kita maklumi saja apa kata Mas Eko ini ya. Ya, kita anggap sebagai bentuk keberagaman lah ya. Pemikiran orang-orang seperti Mas Eko ini ya pada titik tertentu penting lah untuk dipertahankan ya, minimal untuk menjadi penyemangat buat anak-anak agar tetap mau sekolah ya. Kalau soal pakaian Nusa dan Rara yang menurut Mas Eko dianggap ya kayak pakaian Taliban lah, pakaian khalifah lah ya, itu biarkan saja ya. Mungkin ya memang punya standar yang berbeda tentang pakaian yang Indonesia ya. Mungkin ya, ini mungkin ya menurut Mas Eko pakaian ala anak-anak Indonesia itu harusnya yang ya apa kaosnya ala-ala Sepilis, terus celana jeans ngondoy merek Black ID, terus gespernya Pro Shop,
sepatunya apa? Sepatu futsal atau sepatu kasogi, terus pakai dompet dagadu, dikasih rantai anjing gitu, jaketnya rolling atau apa, topinya warna merah dengan tulisan Tutwuri Handayani. Terus kemana-mana sambil nenteng kipas angin merek Maspion. Wah, udah itu sangat Indonesia banget. Ya mungkin pakaian yang Indonesia itu seperti itu menurut Mas Eko ya. Mungkin saja kan ya, isi kepala kan memang beda-beda ya. Kita maklumi saja ya. Sekali lagi siapa tahu memang Mas Eko ini termasuk kelompok garis keras ya dalam urusan sandang. Bisa jadi kalau ada orang Indonesia pakai baju batik motif Arsenal ya, dia langsung protes tuh, minta agar gambar meriam pada logo Arsenal itu diganti dengan meriam bumbung biar Indonesia ya kan. Atau kalau ada orang pakai baju batik Real Madrid misalnya, dia bakal minta tuh agar mahkota pada logo Real Madrid itu diganti, ganti blangkon lah atau peci maia lah, terserah, pokoknya yang Indonesia, berbau Indonesia. Ya kita harus mengagumi lah semangat nasionalisme seorang Eko Kun tadi ini. Kapan lagi kita punya tokoh yang keindonesiaannya itu nggak main-main kayak Mas Eko ini. Kapan lagi ya kan? Ibarat pamungkas ya, ini Mas Eko ini Indonesianya tundebun lah ya, sampai ke tulang-tulang Indonesia. Jaksa Pinangki terpidana kasus pencucian uang dan pemufakatan jahat terkait penanganan perkara terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra mendapatkan potongan hukuman dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Senin 14 Juni 2021 lalu. Tak tanggung-tanggung, pemotongan hukuman penjara yang diterima oleh Pinangki adalah dari 10 tahun penjara menjadi hanya 4 tahun penjara. Dalam putusannya, Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa keputusan pemotongan hukuman tersebut diambil berdasarkan beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah Pinangki mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya, serta telah mengikhlaskan diri untuk dipecat dari profesinya sebagai jaksa. Di luar itu, alasan lain yang kemudian mendapatkan komentar miring dari masyarakat adalah status Pinangki yang seorang wanita. Tak pelak, pemotongan hukuman tersebut menyulut kemarahan besar dari masyarakat, utamanya para pegiat anti korupsi. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai hukuman untuk Pinangki seharusnya justru diperberat karena statusnya sebagai aparat penegak hukum, bukannya malah dipangkas. Hal yang senada juga diungkapkan oleh peneliti ICW Kurnia Ramadana. Kurnia mengatakan bahwa hukuman untuk Pinangki seharusnya malah 20 tahun. Sementara itu, di media sosial, ribuan netizen menumpahkan kekesalannya atas keputusan pemotongan masa hukuman Pinangki. Aneka hujatan dan aneka sumpah serapah baik kepada pemerintah, pengadilan maupun kepada Pinangki sendiri terus bermunculan. Kata kunci Pinangki pun bahkan menjadi trending topik nomor 1 di Twitter selama beberapa waktu. Oke, untuk membicarakan terkait kasus pemotongan hukuman Jaksa Pinangki ini, kami telah mengundang narasumber yang insya Allah kredibel ya. Jadi narasumber kita kali ini adalah, ya tentu saja Mas Prayit. Jadi Mas Prayit ini adalah anggota ICW ya, jadi Indonesia Cupang Watch. Jadi kami akan berbincang dengan Mas Prayit terkait isu pemotongan hukuman yang kebetulan juga terjadi di dunia cupang. Jadi di negara Yanto Aquarium itu juga ada kasus yang sama ya, beda nama aja. Kalau di dunia manusia Jaksa Pinangki, kalau di dunia cupang Jaksa Cupangki. Kita akan bertanya lebih jauh ya tentang isu pemotongan hukuman ini. Halo, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi Mas Prayit. Kabarnya gimana? Baik ya? Alhamdulillah. Mas, tadi kan kita udah bahas soal Jaksa Pinangki yang mendapatkan potongan hukuman tuh, disunat tuh dari 10 tahun jadi 4 tahun. Nah, di dunia cupang kan juga terjadi kasus yang hampir sama ya. Jaksa Cupangki katanya dipotong juga dari 10 bulan menjadi berapa? 7 bulan. Oh, jadi pemotongannya 3 bulan dong. Iya. Nah, itu masyarakat protes gak dengan pemotongan hukuman Jaksa Cupangki itu? Oh, nggak protes. Loh, kenapa kok nggak protes? Padahal kalau di Indonesia ini pemotongan hukuman, orang-orang langsung pada protes keras gitu. Oh, karena rakyat Yanto Aquarium narimo ing pangdum gitu ya? Oh iya, pangdum apa pangdam Mas? Oh, pandum ya, oh ya, nerimo yang pandum ya. Jadi semuanya ikhlas-ikhlas aja gitu. Atau mungkin karena pengurangnya sedikit Mas. Kalau di Jaksa Pinangki kan dari 10 jadi 4. Kalau di Jaksa Cupangki kan dari 10 jadi berapa? Jadi 7 ya. Cuma turun 3 atau karena itu? Oh enggak, oh dulu pernah ada yang mendapatkan pemotongan lebih dahsyat lagi. Dari 40 bulan jadi 1 bulan. Wah, itu malah 39 bulan, itu mengerikan banget itu. Pada protes gak?
Loh, enggak juga. Alasannya? Oh, lagi-lagi karena narimo ing pandum itu ya. Walah, mantep banget ini negara Yanto Aquarium ini ya. Rakyatnya memang dahsyat sekali ya. Ya, oke, siap. Oke, terima kasih Mas Prahit atas bincang-bincangnya yang sangat berfaedah ini. Semoga ada ilmu dan juga manfaat yang bisa kita ambil dari perbincangan kita yang sebenarnya tidak terlalu bermutu ini ya. Oke, ya, itulah pemirsa perbincangan saya dengan Prahit terkait isu hukuman pemotongan Jaksa Pinangki dan juga Jaksa Cupangki ini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, tentu saja bersama narasumber yang jauh lebih bermutu daripada Mas Prahit ini ya. Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, salam. Ye, apik saya kabar ya, Pak? Jadi awakmu isolasi iki. Loh, terus mari ta?